Ya, selamat siang. Ya, silakan papai kamera, nyalakan kamera. Sudah saya kirim undangan ke layar Anda, silakan diterima. Oke, sebentar. Ya, silakan. Oke. Ya, Bang Jadi, Pai. gini ya Mbak Adis ya. Ya, sebentar dulu Bang Pai Ya, Muslim tadi kah? saya sempat mendengar pembahasan. Iya, saya Muslim. Oke, silakan Bang. Oke, tadi saya sempat mendengar pembahasan masalah khitan. Ya, tapi bukan masalah kitanya. Ya. Masalahnya adalah tidak ada Muslim yang percaya dengan Masalah Al-Quran. fungsi khitannya dan ya masalah fungsi khitannya dan apakah khitan ini fungsi khitan ini dijelaskan dalam Al-Quran begitu? Oke. Maaf Bang, ini sebelumnya saya cuma nampain wajah saya aja, cuman nggak pakai baju ini. Ya, karena kalau Muslim di sini kebiasaannya kalau ingin membahas Al-Quran, Allah dan Rasulnya, sukanya nggak pakai baju. Padahal sedang ingin membahas Allah dan gini. Rasulnya. Nah, gitu ya. Silakan. Gini, kalau masalah itu saya tidak mempermasalahkan masalah orang Muslim kalau mau membahas masalah Quran, hadis dan Allah itu masalah harus pakai baju atau enggak sih, itu saya tidak mempermasalahkan. Karena kenapa? Bagi kami ada yang namanya aurat dan bukan aurat. Nah, oke. Ya, jadi maksudnya terkesan di pandangan orang bahwa mereka ini kalau membahas Allah dan Rasulnya harus menunjukkan sifat-sifat yang tidak pakai baju begitu. Adabnya seperti itu gitu. Kan terkesan kepada orang jadi seperti itu gitu loh. Silakan. Oke. Oke, sekarang gini, saya ingin menjelaskan sedikit. Memang di Al-Qur'an makasih Mas Wanto. Memang di Al-Qur'an fungsi khitan itu tidak ditemukan. Karena kenapa? Karena khitan ini bukan di Al-Qur'annya, tapi di hadisnya juga ada. Berarti Quran menjelaskan segala sesuatu nggak Bang? Quran memang menjelaskan segala sesuatu, tapi bukan dengan kegiatan, bukan menjelaskan masalah kegiatan manusia. Apa itu menjelaskan segala sesuatu Bang? Yang menjelaskan segala sesuatu ini bagaimana dari awal mulanya terjadi dunia, dari mana awalnya terjadi alam-alam ini, disitulah Al-Quran menjelaskannya. Tapi begitu. Kalau masalah kegiatan manusia, kegiatan seperti contohnya khitan tadi, pekerjaan manusia, berarti itu bukan segala sesuatu ya? Bukan masalah segala sesuatu. Jadi seperti yang contoh seperti Mbak Rahmat bilang tadi bahwa kegiatan manusia ini tidak. Jadi segala sesuatu itu artinya bukan. Tunggu dulu. Jadi segala sesuatu itu bukan segala sesuatu ya. Makasih Pak Swanto, makasih Pak. Dengar dulu. Segala sesuatu kegiatan manusia ini memang. Coba di mana Bang? Di mana Bang ayatnya segala sesuatu kegiatan manusia? Sebentar. Nampaknya ayat Al-Qur'annya sudah berubah. Sebentar ya. Siapa tahu sudah berubah ini. Sebentar. Oke. Aku dan kami datangkan kepada kamu Al-Qur'an dan kami turunkan kepada kamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu. Nggak ada di sini segala sesuatu tentang kejadian alam semesta, nggak ada. Jangan-jangan Allah lupa ini. Sebentar Pak, Allah lupa ya. Allah lupa ini Pak. Sebentar, nampaknya Allah lupa Pak. Maksudnya di sini ketinggalan gitu Bang ayatnya. Segala sesuatu tentang penciptaan langit dan bumi atau gimana? Oke. Menurut Anda Allah lupa. Oke. Di dalam Al-Qur'an Anda membuat seolah-olah Allah lupa, Bang. Izinkan saya berbicara. Saya berbicara. Silakan. Oke. Izinkan saya berbicara. Bukan masalahnya Allah lupa menjelaskan. Allah memang tidak menerangkan secara detail, secara semuanya di dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan, saya menciptakan pohon begini caranya, saya menciptakan dunia begini caranya. Allah tidak menjelaskan sedetail itu supaya apa? Supaya kita bisa belajar. Tapi kalau Allah memang menjelaskan itu semuanya dalam Al-Quran secara detail, secara sempurna semuanya. Sekarang saya kembali tanya, di dalam Alkitab yang Anda percaya dijelaskan nggak seperti itu?
Sudah bang? Abang ada Al-Quran di situ? Nah, saya di sini memang tidak sedang memegang Al-Quran. Nah ini dia saya bilang. Dengar dulu. Bang, dengar dulu. Enggak, masalahnya ayat Quran berkata di dalam surat Hud. Sebentar bang ya, saya bacakan ya. Ya. Sebentar. Dalam surat Hud, oke. Sebentar ya. Bentar bang ya. Oke, saya tunggu. Nih, di dalam surat Hud, kita mulai dari ayat yang pertama ya. Sabar ya bang ya. Ini udah kayak Bang Rahmat tadi nih, sabar. Iya, masalahnya begini bang, ini agak-agak lemot sebentar. HP saya pakai HP satunya, HP ini memang agak-agak begini bang. Sebentar bang ya. Oh gitu. Saya bacakan. Alif Lam Ra. Oke. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Saya harus percaya kepada Anda atau saya harus percaya kepada Al-Quran yang mengatakan bahwa Quran disusun secara rinci dan disusun secara teratur dan secara rinci? Oke. Anda bertanya percaya kepada saya atau percaya kepada Al-Quran, begitu? Bang, besok kalau abang diskusi, saya harap abang mempersiapkan Al-Quran supaya kita kalau ngomong itu tidak berdasarkan pikiran kita, tidak berdasarkan subjektivitas kita, tapi kita berdasarkan apa yang tertulis di dalam Al-Quran sesuai dalilnya. Setuju? Oke, setuju. Sekarang dengar dulu masalah kaitan tadi. Silakan. Oke, jangan dipotong. Jika Anda ingin tahu masalah pembahasan tentang kaitan dan fungsi kaitan ini apa, jangan Anda cari di dalam Al-Quran. Quran tidak berguna menjelaskan Al-Quran, menjelaskan kita ya. Dengar dulu. Jangan Anda cari di dalam. Berarti Quran itulah kelemahan Anda. Silakan. Anda sering memotong pembicaraan orang. Silakan. Gitu. Maaf. Karena sudah banyak yang mengkritik kita, sering katanya motong-motong. Silakan. Iya, oke. Jika Anda ingin mencari pembahasan dan fungsi tentang kaitan ini, apa tujuannya? Nah, cobalah Anda mencari di sejarah dan hadis-hadis Nabi. Sudah? Karena kaitan ini kami mengapa berkaitan? Karena kami mengikuti sunnah Nabi, bukan mengikuti seperti yang Anda katakan, suruh cari di Al-Quran apa fungsinya segala macam. Bukan itu, tapi kami mengikuti sunnah Nabi. Karena kenapa? Allah memerintahkan kami untuk mengikuti sunnah Nabi. Sudah? Apa yang Nabi kerjakan, yang Nabi sunnahkan kepada kami, itu yang kami kerjakan. Sudah? Apa yang Nabi suruh, itu yang kami kerjakan. Begitu juga apa yang Allah suruh. Sudah? Bisa saya tanggapi? Jika Anda Oke, silakan. Oke. Singkatnya, pendeknya, kitab Al-Quran tidak berguna untuk menjelaskan sunat. Setuju? Nah, itu saya tidak setuju. Oke, silakan. Guna Al-Quran dalam menjelaskan sunat, silakan. Itu saya tidak setuju. Karena kenapa? Al-Quran menjelaskan tentang. Saya ada buku, Bang. Sebentar, saya ambil buku sebentar nih. Saya ada buku nih. Nih, saya ambil buku saya nih ya. Nih. Saya ada buku. Oke. Kalau saya buka ini, ya, ini buku tentang saya tulis-tulis ini ya. Buku ini tidak menjelaskan sunat. Makanya saya katakan bahwa buku ini tidak berguna dalam hal menjelaskan sunat. Anfaidah dalam hal menjelaskan sunat. Setuju? Oke. Sekarang Anda setuju tidak bahwa Al-Quran tidak berguna atau anfaidah dalam hal menjelaskan sunat? Oke, kalau itu saya tidak setuju. Berat, saudara-saudara. Oke lah Bang, kita kasih kesempatan dulu kepada muslim yang lain Bang ya. Saya tidak setuju. Sekarang jika saya berbalik bertanya boleh? Bukan Bang, kita belum selesai boleh nih Bang. Saya berbalik masalahnya begini Bang, kalau saya ngobrol dengan orang yang gimana ya, kayak nggak mau jujur sama diri sendiri, gimana kita mau lanjut Bang? Gini, saya boleh balik bertanya apa tidak? Saya boleh balik bertanya apa tidak? Silakan. Tentang masalah kaitan ini juga. Silakan. Oke, kami di Islam, di ajaran Islam, di budaya Islam, kami melakukan kaitan. Di Quran mana? Surat berapa, ayat berapa?
dengar dulu. Iya, Kami abang melakukan di budaya khitan. Islam. Di Dengar, Quran surat saya berapa tidak- itu perintah untuk khitan? Dengar, saya tidak berbicara dan saya tidak bilang bahwa Quran menjelaskan khitan, tapi saya mengatakan budaya Islam. Budaya Islam. Dengar dulu, budaya Islam. Sebentar gini bang. Dengar Karena dulu. abang Ini saya bohong. ingin bertanya. Bang, sebentar Gini, karena gini, pertanyaan saya, apakah Muhammad sunat? Sunat? Ini yang mana yang benar? Saya baca riwayat mengatakan Muhammad lahir dalam keadaan sunat. Ada riwayat lain mengatakan Muhammad disunat oleh malaikat. Ada riwayat lain mengatakan Muhammad disunat oleh Abdul Muthalib. Yang mana yang benar? Oke. Yang benar adalah Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan khitan. Oh, berarti waktu Abdul Muthalib mengkhitan Muhammad itu bohong? Itu tidak ada sejarahnya. Oke, kalau bayi lahir dalam keadaan sunat berarti cacat? Cacat itu tidak. Duh, gimana? Bayi yang normal sunat nggak? Bayi yang lahir itu sunat nggak? Bayi yang lahir Bayi itu yang sunat lahir nggak? sunat. Bayi yang lahir sunat. Oke bang, sampai ketemu bang. Nanti Dengar saya bisa dulu, saya muntaber belum kalau ngomong memberikan sama bang. pertanyaan saya. Sebentar Saya bang, belum saya memberikan bisa pertanyaan saya. muntaber. Sebentar, saya bisa muntaber kalau ngomong sama bang terus nanti. Muntaber. Apa yang mau kita obrolin dengan orang kayak begitu, saudara? Masa katanya bayi lahir dalam keadaan sunat? Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Lagi kamu termasuk orang-orang yang super nekat. Dan tiadalah orang-orang yang nekat itu melainkan mereka tukang halu. Aduh, berat saudara-saudara. Berat. Oke, kita kasih naik ada. Sebentar, ada siapa ini? Sahabat Zuma. Sahabat Zuma. Sahabat Zuma sudah mengantri di bawah. Halo, sahabat Zuma, bukankah Anda telah memblokir saya? Macet. Waduh, masa sahabat Zuma sinyalnya muter-muter? Kelihatan nggak teman-teman? Dia muter-muter di samping. Kita tunggu, masih kita tunggu. Masih macet dia teman-teman. Macet. Macet. Ayo. Nyangkut di kabel ya. Oke, sahabat Zuma, saya turunkan dulu, baru naik lagi ya. Karena Anda macet di kabel. Nggak tahu itu Ya, silakan Khalid. Ya, Edis. Ya, silakan Khalid. Mari diskusi dengan baik. Nyalakan kamera Khalid. Silakan. Ya, Silakan nyalakan kamera. Kacamata juga. Mari kita diskusi dengan baik. Iya, mari kita baik ya. Saya pakai kacamata, saya pakai topi ya. Boleh. Ketika Anda tadi bertanya, kalau Islam ini rapi kan? Sebab Ya harusnya begitu. Harusnya begitu. Jangan buka baju. Masa mau bahas Muhammad buka baju? Iya. Tapi ada satu pertanyaan saya, Edis. Ketika kembali ke membacakan tema ini dulu. ESKL, susunya di zaman-zaman itu apakah mau begini juga? Nah, datanglah firman Tuhan, susunya di jama-jama. Apakah harus begitu? Kan kita suci kan? Sebentar, saya putarkan dulu. Datanglah firman Tuhan, susunya di jama-jama. Apakah perlu buat begini, susunya di jama-jama? Baik, kita dengarkan ya. Orang Islam itu harus. Kita kasih dulu dia kesempatan. Kita kasih dia kesempatan bicara. Sudah? Jadi kalau dibacakan ISK itu susunya di jama-jama, begini. Apalagi kalau yang perempuannya mengatakan susunya di jama-jama. Sudah? Bagaimana itu ayat-ayat suci? Sudah. Apakah pantas itu dikatakan kitab suci? Sudah belum? Apalagi zakarnya seperti zakar kuda. Mau tunjukkan juga zakarnya.
Sudah. Nggak apa-apa kalau kau mau nunjukkan memang tabiat kalian kan kau seperti itu. sebenarnya penakut tidak seperti kau si Mikana. Mikana itu berani ditanya. Kalau kau tidak berani, kau penakut. Kata siapa tidak berani, saudara? Kau takut, kau hanya tahu termasuk bertanya dan orang-orang yang bertanya. nekat. Orang menjawab, kau ngeles. Sudah? Kau penakut. Jadi coba kau baca dulu Yeskelmu tuh. Sudah. Datanglah firman Tuhan. Surat Susunya berapa? di jama-jama. Kitab apa? Sampai sakar kuda itu kau baca. Kitab Ayo, kau apa? baca. Ayat berapa biar saya baca? Kitab apa? Yeskel, cari saja ayat persendaran itu. Kok saya suruh nyari? Nah, baca. Susunya Sudah. di jama-jama. Yeskel 21. Siapa itu? Yang di jama-jama itunya siapa? Iya, kau baca itu kitab bukan? Kita bersundal. Buka bajumu, tunjukkan tetekmu juga. Kalau yang perempuan begini. Susunya di jama-jama. Susu siapa di jama-jama itu? Sudah? Tadi kau katakan orang Islam kalau naik tidak pakai baju lah. Ini kitab sucinya. Oke, kalau kau baca Yeskelmu tuh. Ulang lagi. Ulang. Udah belum? Baca Yeskelmu tuh. Katanya saya Susunya takut, di katanya jama-jama. ditanya. Sudah bisa saya Jangan jawab? kau pura-pura tidak tahu. Yeskelmu itu 2. Sudah ayat bisakah 21, saya menjawab? Sudah bisakah saya jawablah, menjawab? baca itu Yeskelmu tuh. Baik. Saya jawab ya. Saya jawab. Susunya. Siapa punya susu di jama-jama itu? Israel. Itu berbicara mengenai bangsa Adakah nama Israel. Israel di situ? Adakah nama Israel di situ? Apakah ada nama Israel? Kau memang. Itu adalah selalu bangsa bertanya kepada orang Israel. Islam. Kau ditanya, Saya sudah bisa kau menjawab takut. belum? Sudah bisa saya Jawablah. bicara dan menjawab? Jawab. Baik, kalau saya bicara Anda diam ya. Kau tunjukkan tetekmu. Kau tunjukkan tetekmu. Kalau begini, saya bicara, susunya di Anda bisa jama-jama. diam? Begini. Kalau saya bicara, Anda bisa susunya diam? di jama-jama. Takut kan dia? Putingnya di sini. Saya jawabnya kamu di bawah. Kamu di bawah saya jawab. Ya, gitu. Ya, jadi teman-teman, mereka itu kan sudah saya bilang, kepalanya sering dibenturin ke aspal, dibenturin ke ubin. Akibatnya, ya mohon maaf ini kecil, jadi kecil, kecil segini. Jadi kalau dibaca ayat itu dari A sampai Z, itu bukan berbicara mengenai perempuan sungguhan, tidak. Itu berbicara bagaimana kelakuan bangsa Israel itu seperti wanita yang pesuntit. Saya kalau ngomong nanti di band sama tok-tok. Seperti itu. Baca dari atas. Begitulah kelakuan bangsa Israel. Dia bersuntit ke Mesir. Ya, seperti seorang wanita, seolah-olah seperti seorang wanita yang menjual tubuhnya kepada orang lain. Ya, seperti itulah bangsa Israel. Dia berlaku busuk dengan cara menjual dirinya kepada orang Mesir. Makanya baca dari A sampai Z. Bagaimana berbuat seperti itu, mereka berzina di Mesir dengan cara seperti yang dituliskan di dalam Bible itu. Baca dong, baca. Ya. Itu bukan perempuan sungguhan. Israel, bangsa Israel itu diibaratkan seperti seorang perempuan dan Tuhan adalah suaminya. Mereka yang seharusnya pergi kepada suaminya, meminta pertolongan kepada suaminya, tetapi mereka tidak datang kepada suaminya, tetapi mereka malah pergi kepada berhala-berhala orang Mesir. Mereka pergi kepada orang-orang Mesir. Mereka berlaku seperti itu di Mesir dengan cara meminta kepada batu-batu, termasuk batu nggak tahu warna hitam, merah, jambu, nggak tahu. Seperti itu. Makanya kelakuan mereka diumpamakan seperti perempuan yang seperti itu. Makanya kau baca dong. Kalau ini beda. Kalau ini perempuan sungguhan. Mau dengar? Mau dengar? Mau dengar? Mau dengar, saudara? Baik, kita bacakan. Apakah ini perempuan sungguhan? Mari kita putarkan. Itu Saya putarkan ya. besar agar menjadi Nih, sebentar, saya putarkan. sesuai hadis. Nah, Ustaz, bagaimana teknik aturan pemberian ASI untuk ikhwan balik yang sudah besar agar menjadi mahram susuan sesuai hadis Salim Maulai Abi Hudzaifah? Jadi masalah
pendapat jumhur ulama bahwasanya seorang baru bisa atau anak bisa menjadi anak susuan kalau dia menyusui jika umurnya kurang dari 2 tahun. Kurang dari 2? Ya, baik. Ini di bait pertama dia berbicara mengenai bahwa anak yang boleh disusui itu umur 2 tahun. Tapi pernahkah Muhammad menyuruh perempuan dewasa menyusui laki-laki dewasa? Kita dengarkan. 2 tahun, ini hukum asalnya. Nah, bagaimana kalau sudah balik, sudah umur 14, 15, apakah masih bisa menjadi anak susuan? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Namun pendapat yang dirojikan oleh Ibnu Taimiyah, dan ini pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha berdasarkan hadis Salim Maula Abu Hudzaifah, yaitu boleh kalau ada kondisi yang mendesak. Kondisi yang mendesak, misalnya seseorang mengangkat anak. Anak itu sudah lama tinggal dengan dia sehingga seakan-akan dia benar-benar orang tuanya. Ya. Maka dalam kondisi begini sang anak boleh menyusuin meskipun dia sudah dewasa agar dia menjadi mahram. Ya, Anda baca sendiri. Soalnya banyak orang Islam awam di sini nggak tahu. Ada satu hadis, tolong rekam. Kalau kau nggak percaya hadis ini boleh nanti kau adukan ke Mabes Polri kalau kau nggak percaya hadis ini. Ada sebuah hadis, ada seseorang namanya istrinya Abu Hudzaifah. Ya. Istri dari Abu Hudzaifah ini datang kepada Muhammad, mengadu kepada Muhammad, bilang begini, "Wahai Rasulullah, aku lihat di wajah suamiku ada sesuatu." Maksudnya raut cemburu. Cemburu dia. Karena apa? Karena perkara Salim yang sering keluar masuk rumah, padahal Salim itu adalah budaknya. Ya, padahal Salim itu sudah seperti anak angkat sendiri. Apa kata Rasulullah? Susuilah dia. Susui si Salim itu. Lalu apa kata istri Abu Hudzaifah? Wahai Rasulullah, bagaimana saya menyusui dia? Dia sudah dewasa. Lalu di dalam hadis itu dikatakan bahwa Muhammad tersenyum, dia tertawa sambil berkata, "Saya tahu dia sudah dewasa." Lalu setelah dijelaskan, setelah dilakukan itu, besoknya dia datang lagi kepada Muhammad. Wahai Rasulullah, sekarang sudah hilang muka cemburu di wajah suamiku Abu Hudzaifah. Itu kau tanya, coba kau jelaskan. Coba kau jelaskan. Ayo, naik kau kemari jelaskan itu. Tapi kau mau mengalihkan topik, temanya bukan itu hari ini. Gimana kau itu? Nanti dibilang mengada-ngada nanti saya. Nanti dibilang saya mengada-ngada ini masalah ini. Coba ya. Nih. Lihat nih ya. Kita dengarkan dulu. Ryan Reynolds here for Mint Mobile with a very exciting announcement for parents everywhere. It's called Mint Kids. Nih. 30. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ara, sesungguhnya aku melihat fi wajhi Abi Hudzaifah, wajah dari Abi Hudzaifah. Siapa Abi Hudzaifah? Suami dari Sahlah binti Suhail. Nah, nama perempuan itu Sahlah binti Suhail. Sahlah binti Suhail itu datang kepada Muhammad. Dukhuli Salim, ya. Karena keluar masuknya Salim, ya. Wa huwa halifuhu, sedangkan dia adalah pelayannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda atau berkata, "Ardihi," maka susuilah dia. Qalat, kemudian Sahlah berkata, "Wa kaifa ardi'uhu, bagaimana aku akan menyusuinya? Wa huwa rajulun kabir," sedangkan dia sudah laki dewasa. Tuh, jelas. Muhammad menyuruh Sahlah binti Suhail, istrinya Abu Hudzaifah, menyusui Salim yang sudah dewasa. Kau jelaskan dulu itu. Jangan kau bahas mereka menjamah-jamah kegadisannya. Kau nggak tahu ayat itu. Itu berbicara tentang Mesir, bukan berbicara tentang perempuan sungguhan. Kau baca dari awal sampai akhir. Oke. Kita kasih naik lagi, tapi sebentar ya. Sebelum kita kasih naik lagi, teman-teman, kita iklan lagi, teman-teman ya. Teman-teman sekalian, sekali lagi teman-teman ya, bagi teman-teman
yang ingin mensupport saya ya teman-teman ya, yang ingin mensupport pendirian rumah rumah apologet, teman-teman ya, sekali lagi teman-teman yang ingin berkolekte punya berkat berlebih, teman-teman bisa support saya di sini ya teman-teman ya. Ya, teman-teman bisa support di sini, kolektor rumah apologet. Tangkap layarnya teman-teman. Silakan tangkap layarnya. Ya, kepada teman-teman mungkin banyak di antara kalian yang nonton mungkin sambil nyapu, sambil masak. Jadi kalian tidak bisa melihat layar ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi tolong lihat layar sebentar, screenshot ya, screenshot. Oke. Ya, kita punya harapan kita ada rumah apologet ya teman-teman ya. Supaya kita itu bisa memproduksi karya-karya dengan tenang seperti itu. Ya, kalau belum berdiri rumah apologet kan kita masih was-was dan bahantui seperti itu ya. Kita masih ya, pikiran kita belum tenang lah, seperti itu intinya teman-teman. Oke. Kita kasih naik ada Rizal Motor. Dia sudah lama nunggu di bawah dia. Rizal Motor lagi. Ya, silakan Rizal Motor. Macet lagi. Ya, boleh inbox kalau teman-teman yang nggak sempat nangkap layarnya, support inbox. Teman-teman jangan lupa follow akun ini ya, karena akun ini yang asli, karena banyak akun-akun Edis TV yang palsu. Jadi kalau teman-teman cari Edis TV nanti akan muncul banyak sekali akun-akun ya. Dan yang dua itu, yang asli itu cuma dua teman-teman ya, yang asli cuma dua. Makanya follow ya, follow. Nah, ciri-cirinya kalau asli itu teman-teman lihat followersnya dan video-videonya. Followers di akun satunya itu followersnya hampir 100.000, yang ini 30.000. Kalau akun-akun yang palsu itu followersnya kecil, di bawah 10.000. Ya, seperti itu. Tapi itu pun akun-akun yang seperti saya itu belum tentu maksudnya itu tidak baik, belum tentu seperti itu. Mereka mungkin mereka mungkin karena suka begitu ya, jadi mereka ingin mengupload begitu, bukan dengan maksud apa, cuman biar Anda tidak salah komunikasi dengan Edis TV yang asli ya. Oke, kita kasih naik ada bom. Ini bom mana tuh bom itu? Ya, silakan bom. Halo. Ya, silakan nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Saya pakai baju. Enggak pakai baju lagi. Kok banyak dari kalian ini nggak pakai baju, gimana? Apa masalahnya? Ya, silakan nyalakan kamera. Sabar. Iya, silakan. Kameramu mana? Ini ya. Nah, tadi bilang nggak pakai baju, sekarang pakai baju. Nah, sekarang kan sudah pakai baju. Iya, bom gimana? Sudah menyimak dari tadi atau bagaimana? Sudah. Bom tapi kok kurus? Aduh. Aslinya kan begini. Nggak, saya heran kalian itu nggak ada yang bener. Foto profil nggak bener, nama nggak bener. Merah kalian ini nggak ada yang bener. Alasannya nggak benar bagaimana? Iya, Anda bilang nama bom, tapi badan kurus. Nama asli aja bukan bom pasti. Saya mau nak. Terus ya, silakan. Apa namanya kalau bukan bom? Iyalah, silakan lah, jangan ke situ lagi. Kita ke tema aja, kembali ke tema nih. Ke tema. Temanya adalah selesaikan dulu. Apa? Temanya adalah mustahil kamu percaya Al-Qur'an. Percaya Al-Qur'an. Ya, oke. Apakah Anda Muslim? Muslim. Kenapa kamu tidak percaya Al-Qur'an?
Enggak, itu kan judulmu. Kamu kan bilang mustahil kamu percaya Al-Quran. Iya, makanya saya bilang, kenapa kamu tidak mempercayai Al-Quran? Karena Al-Quran berkata bahwa kitab Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Kenapa kamu nggak percaya? Kenapa kamu nggak percaya? Apa saya pernah bilang saya nggak percaya Al-Quran? Oh, jadi kamu percaya bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu? Percaya dong. Percaya. Coba jelaskan apa fungsi sunat menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Silakan. Fungsi sunat di Al-Quran di ayat mana itu fungsi sunat? Ya kan kamu tugasmu katanya menjelaskan segala sesuatu. Sekarang tiba-tiba kamu nggak percaya. Kamu kan tanya apa fungsi sunat di dalam Al-Quran? Ya ayat mana? Kamu percaya Quran menjelaskan segala sesuatu nggak? Iya, dalam konteks dia sebagai Al-Quran. Oke, coba jelaskan menurut kitab Al-Quran yang konon menjelaskan segala sesuatu, yang kamu percaya menjelaskan segala sesuatu itu. Tadi nanyanya sunat, sekarang kok segala sesuatu? Tadi sunat, kan tadinya sunat. Dengerin saya. Kamu percaya Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Ya, percaya. Berarti tolong jelaskan kepada saya fungsi sunat menurut Al-Quran. Fungsi sunat ayat mana? Fungsinya sunat di Al-Quran gimana? Udah, kau tidur di bawah. Menjelaskan segala sesuatu kau bilang, tapi disuruh jelaskan sunat kau. Hah? Katanya menjelaskan segala sesuatu, ditanya tentang sunat. Hah? Makanya aku bilang kau nggak percaya sebenarnya Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Kau bohong. Silakan Ahmad. Halo, cek. Ya, silakan nyalakan kamera. Cek. Halo, cek. Ya, silakan nyalakan kamera Ahmad. Gimana kabarnya Bang Edis? Sehat? Kabar baik Bang Ahmad. Silakan nyalakan kamera Bang Ahmad supaya kita bisa diskusi dengan baik. Silakan. Ya, sudah saya kirim undangan, Bang. Silakan nyalakan undangan layarnya. Nah. Oke, Bang, jangan bernapas. Bang, jangan bernapas di mic, Bang. Oke, siap. Jangan bernapas. Wah. Udah aman belum? Aman. Tapi jangan kedeketan, Bang. Napas Abang itu sampai sini, napasnya. Nah. Oke, sip. Aman. Nah, ya, silakan, Bang. Gimana, Kenapa? Bang? Begini, Bang. Saya Kristen, Bang. Oke? Nah, ketika saya mempelajari Al-Quran, saya dapati bahwa sesungguhnya tidak ada di antara kalian itu yang percaya Al-Quran. Termasuk Bang Ahmad. Bang Ahmad nggak percaya Al-Quran. Saya percaya. Kenapa Anda tidak percaya bahwa Al-Quran itu kitab yang menjelaskan segala sesuatu, seperti kata Al-Quran? Oke, Bang. Sekarang kita membahas tentang Al-Quran, Bang, ya. Oke. Jadi Al-Quran ini di dalam surah Al-Baqarah. Silakan dibuka, Bang, kalau misalkan ada Al-Quran di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Bang, sebentar, Bang. Al-Baqarah berapa, Bang? Biar saya bacakan, Bang. Waduh. Ayat 1. Baik, saya bacakan. Al-Baqarah yang pertama. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Betul? Oke, ya betul. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Betul? Oke, betul sekali. Baik, sekarang Bang. Kenapa Anda tidak percaya bahwa Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Saya percaya, Bang. Anda percaya? Saya percaya. Anda percaya? Tolong jelaskan menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu, apa fungsi dari umat muslim berkhitan? Silakan. Oke. Jadi tentang masalah khitan, Bang, ya. Kita percaya kepada 25 nabi. Ya. Saya jelaskan dulu, Abang jangan dulu potong ya. Pertama Nabi Adam,
Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Isa sampai Isa, dan juga kita percaya kepada Nabi Muhammad. Dengarkan dulu, jangan ketawa-ketawa bang. Bang, yang saya tanya tadi apa bang? Bentar dulu, saya akan menjawab dari awal. Silakan, silakan dah. Kita kasih lagi kesempatan lah. Umat muslim kesini, kalau abang nggak mendengarkan gimana mau menjelaskan bang? Bukan begitu abangku, yang ku tanya abang, apa makanya, fungsi sunat menurut Al-Quran? Bentar dulu. Kok lari ke Adam, lari ke Nuh, itu gimana sih bang? Makanya dengarkan dulu saya dari awal. Oke lah, kita coba bersabar teman-teman. Siapa tahu ada jawabannya. Silakan bang. Nah, kita percaya dalam iman Islam itu kita harus percaya kepada Nabi, seluruh Nabi yang wajib kita imani, termasuk Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah seorang Nabi, bukan seorang Tuhan. Ya, harus kita yakini. Dan umat Islam itu harus mengikuti Nabi-Nabi sebelumnya, seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini Allah utus menjadi seorang nabi dan menjadi seorang rasul untuk kita ikuti juga, karena kita juga mengikuti daripada ajaran Nabi Ibrahim, melaksanakan sunat. Oke, silakan abang dibuka Al-Qur'annya terkait mengenai perintah Allah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Ya, silakan. Bentar, Quran surat berapa bang? Bentar. Silakan buka surat Al-Baqarah ayat 124. Oke. Saya bacakan dulu. Apa saya perlu bacakan ayatnya, bang? Saya bacakan dari sini, bang. Cuman umat muslim yang disuruh baca Quran susah. Kalau saya baca langsung saya bacakan. Ini saya bacakan. Saya bacakan ya, bang ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Oke, begini bang, Al-Quran itu tidak bisa kita terjemahkan sesuai dengan pemikiran kita. Harus ada manuskrip dulu. Adanya tafsir Jalalain, tafsir Baidawi, tafsir Baigawi, dan juga tafsir-tafsir yang lainnya. Oke, saya akan jelaskan di sini kalimat ibtala. Ibtala itu artinya ujian bagi Nabi Ibrahim. Termasuk Nabi Ibrahim pada ketika beliau usia sudah mencapai 60 tahun, beliau diperintahkan untuk melakukan sunat. Kenapa? Stop, karena bang. Sebelumnya Harus saya potong, bang. Tar dulu. Begini bang, karena abang sudah memfitnah, bang. Bang, begini, karena abang sudah memfitnah. Di Quran surat berapa ada pernyataan Al-Quran bahwa Ibrahim bersunat? Kalau ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Ibrahim bersunat, maka saya akan terjun dari Monas. Silakan. Oke, dengarkan dulu abang. Silakan. Makanya saya dengarkan dulu, jangan dulu dipotong bang. Silakan. Bisa nggak? Oke. Jadi Nabi Ibrahim ini di dalam tafsirannya, silakan buka tafsir Jalalain. Ada nggak kitabnya? Nah, ibtala ini adalah ujian yang sangat berat sekali, karena Nabi Ibrahim sebelumnya tidak diperintahkan sunat. Namun ketika beliau sudah usianya lebih tua, kemudian turunlah perintah untuk melaksanakan sunat. Untuk apa? Untuk mensucikan dirinya pertama. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim mengikuti dan mengimani dengan keimanannya yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya risalah, ya. Perjalanan di mana Nabi Ibrahim ini ketika beliau melakukan sunat, dan ini juga diikuti oleh nabi-nabi yang setelahnya, ya. Nah, berarti kita tidak bisa menjelaskan bahwasanya tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran, padahal ada. Ini perintahnya yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Surat berapa, Pak? Seperti contohnya, mohon maaf, Isa Al-Masih ketika usia 12 tahun sampai 30 tahun beliau kemana, ya? Coba saya bertanya kepada abang, silakan jawab. Ketika usia 12 tahun sampai 30 tahun Nabi Isa kemana? Isa Al-Masih itu yang kalian percaya bahwasanya dia sebagai juru selamat. Silakan. Sudah bisa saya jawab, bang? Boleh, silakan. Baik. Tadi tema kita, abang,
Saya bertanya, apakah abang percaya bahwa kitab Al-Quran menjelaskan? Tadi katanya, tadi dia ngomong kita diam. Sudah saya jawab. Tadi dia ngomong kita diam. Sekarang kita ngomong dia tidak mau diam. Ini gimana? Oke, saya diam. Tadi saya sudah jawab. Tadi saya tanya, Bang. Ketika saya tanya, Nabi Isa ketika usia 12 tahun, Bang, 30 tahun kemana? Ini giliran siapa yang ngomong? Apa abang masih mau lanjut? Silakan kalau masih belum puas. Silakan abang, silakan. Saya tadi bertanya, Bang Ahmad, Isa Al-Masih usia 12 tahun. Bang Ahmad, tema kita bukan itu, Bang Ahmad. Tema kita adalah tuh kan nggak bisa jawab. Gimana sih, Bang? Bang Ahmad, tema kita apa ini, Bang? Tema kita apa, Bang? Apa tema kita? Tak dulu. Abang kan tadi nanya ke saya, mana dalilnya tentang perintah Allah yang menganjurkan kepada kita melakukan sunat? Saya jawab, surat berapa? Itu adalah tadi udah disebutkan suratnya. Kamu dengar tidak? Nggak ada di sini sunat, Bang. Ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya, mah nggak ada sunat. Itu tidak bisa kita buka semena-mena. Ada tafsirnya. Justru Anda yang membuat semena-mena. Justru Anda yang memperkosa Al-Quran dengan cara menambah-nambahinya. Tuh kan, saya tadi sudah jawab, Bang, bahwa di sebelumnya Nabi Ibrahim itu mendapatkan perintah oleh Allah. Perintah apa? Melaksanakan sunat. Di Quran surat berapa? Perintah sunatnya? Tadi surat Al-Quran Al-Baqarah 124. Kita baca lagi. Oke, silakan dibaca. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku tidak mengenai orang-orang yang zalim. Mana di sini perintah sunat? Jadi di dalam kalimat ibtala itu, di dalam tafsir Jalalain, kitab tafsir. Ya kan nama juga. Jadi yang mengatakan sebentar, Bang. Yang bilang, Bang, yang bilang, Bang, dengarkan. Yang bilang Ibrahim sunat, gantian dulu, Bang, ya. Yang bilang Ibrahim sunat itu Al-Quran atau kitab tafsir? Ya Allah ya Rob, abang, dengarkan dulu. Bang Ahmad, kutanya sama abang lagi nih, Bang. Yang mengatakan bahwa Ibrahim berkitan kitab Al-Quran atau kitab tafsir? Al-Quran. Di mana? Di Quran surat berapa? Al-Baqarah ayat 124. Nggak ada, Bang, di sini kitan, Bang. Tidak ada di sini kitan. Itu tafsirannya dijelaskan ibtala itu mempunyai makna yang banyak. Jadi arti ibtala itu kitan. Arti ibtala kitan. Tak dulu, dengarkan dulu. Ibtala itu adalah sebuah perintah Allah untuk melaksanakan khitan, di mana tafsir Jalalain mengatakan bahwa Nabi makanya sebenarnya saya teringat dengan ayat begini, dan celakalah orang-orang yang menulis kitab lalu menambah-nambahkan ayat-ayat kepada kitabnya, dan celakalah orang-orang yang menambah-nambahi ayat-ayat Al-Quran. Ini Anda ini percaya tidak masalah. Bukan tidak percaya, Anda menambah-nambahi Al-Quran. Bang, di sini saya tamu, dengarkan dulu. Ya, kalau abang nggak mau mendengarkan ayat suci Al-Quran tidak masalah, ya kan? Justru sekarang Anda yang tidak mendengarkan. Dengarkan. Kalau abang udah saya jelaskan, namun abang tidak mau paham juga, saya bawakan daripada tafsir manuskripnya, dan abang tidak percaya juga, bagaimana abang mau percaya sama saya kalau begitu? Kalau begitu, kitab yang menyebut bahwa Ibrahim sunat itu bukan Al-Quran tapi kitab tafsir. Al-Quran. Di Quran surat berapa? Kitan mana? Ada nggak kata kitan? 24. Nggak ada kata kitan di situ. Astagfirullahaladzim, saya ulang lagi. Makanya dengar, Bang. Tidak ada di situ kata kitan. Ada nggak kata atau lafaz kitan di dalam kitab itu? Astagfirullahaladzim, Bang. Dengarkan dulu makanya, Bang.
dengarkan dulu, makanya satu-satu saya dengerin dulu. Saya sudah dengar, Bang. Tadi Abang bilang menurut kitab tafsir Jalalain, bukan menurut Al-Qur'an. Ya Allah, dengarkan dulu, Bang. Jadi yang bilang Ibrahim sunat itu bukan Quran, tapi kitab tafsir. Dengarkan dulu, makanya Bang, dengarkan dulu. Silakan. Nih, jadi Nabi Ibrahim adalah nabi yang kita percayai, ya. Nabi Muhammad sebagai penerus daripada Nabi Ibrahim. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim yang pertama, beliau diperintahkan untuk sunat. Mana ayatnya, Bang? Perintah sunatnya mana? Surat Al-Baqarah ayat 120. Coba Abang yang baca. Abang yang baca Al-Baqarah. Cengak, Abang yang baca. Soalnya saya yang baca dari tadi, jadi saya tahu. Abang yang baca. Coba baca. Oke, baca. Dengarkan ya. Bahwasanya di situ ada kalimat ibtala. Enggak, dibaca. Ayatnya yang dibaca, ayatnya yang dibaca. Dengarkan. Bahasa Arabnya. Kita dengar ada enggak kata khitan? Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ijibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Ya, ada kata kita di situ? Nih, dengarkan ya Bang ya. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan. Diuji ini dalam risalah perjalanan Nabi Ibrahim. Dengarkan dulu, jangan enggak, kata kitan di situ ada enggak? Kata kitan di situ ada enggak? Jangan dulu diputus, Bang. Saya mau menjelaskan. Oke, silakan. Nah, Nabi Ibrahim ini diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan hitan. Mana dalilnya? Ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 124. Di mana Nabi Ibrahim diperintahkan untuk sunat. Risalahnya sudah jelas. Mana yang dikuatkan dengan hadis Nabi? Begitu, Bang. Ada kitan di situ, Bang, tentang permasalahan, tentang ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim tentang melaksanakan khitan. Mana hadis yang menjelaskan, yang menguatkan? Ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Oke. Lalu Abang mau nanya lagi, itu lagi. Bosan, Bang. Nah, saya sekarang satu pertanyaan ke Abang. Nabi Isa ketika usia 12 tahun sampai 30 tahun, Nabi Isa kemana? Yang kalian percaya sebagai Yesus, kemana Isa Al-Masih? Ayo. Sorry, tadi saya lagi balas pesan. Sebentar. Sebentar. Oke. Jadi ayat yang barusan Anda baca ada kata kitan enggak? Ya Allah, ya Rabb, ya Rabbi. Enggak, dijawab singkat aja, Bang. Gitu, ada enggak kata kitan? Udah deh, Bang. Kalau misalkan Abang nggak percaya juga susah saya menjelaskan, Bang. Bukan, Anda yang tidak percaya dengan Al-Quran. Oke, sekarang gini aja. Jangan ke situ lagi. Sekarang gini. Tolong jelaskan fungsi kitan. Fungsi kitan menurut lo. Pertanyaan kita kan dasarnya itu tadi. Saya mau tanya, Abang nggak bisa jawab. Bang, pertanyaan dasar kita tadi fungsi kitan menurut Al-Quran. Silakan. Sekarang tadi Abang nanya ke saya mau nanya lagi ke Abang, boleh nggak? Pertanyaan awalnya tadi fungsi kitan. Satu-satu dong. Adil. Allah kan maha adil. Bang, satu-satu. Tadi yang dari awal kita bahas adalah Quran menjelaskan segala sesuatu, betul? Lalu Anda tidak percaya, lalu Anda ngotot Anda percaya, betul? Abang, saya tadi jawab dan juga jelaskan. Oke, coba jelaskan ayatnya. Apa fungsi kita menurut Al-Quran? Muter-muter kayak begitu nggak jelas. Bang, terakhir nih Bang. Apa fungsi kita menurut Al-Quran? Saya akan jawab, tapi saya mau tanya dulu ke Abang. Silakan. Saya mulu dong dijawab. Silakan. Oke. Isa Al-Masih yang kalian percayai ketika usia 12 tahun sampai usia 30 tahun. Kami nggak percaya Isa Al-Masih. Kami nggak kenal siapa Isa Al-Masih.
Tuhan Yesus kalian. Nggak ada, kami nggak kenal Isa Al-Masih. Kalian, Oh Tuhan Yesus. kalian kemana? Kalau Kemana Yesus usia kami 12 tahun? kalau Yesus kami percaya. Kalau Oke. Yesus kami percaya. Yesus ketika usia 12 tahun sampai 30 tahun kemana? Nggak ditulis dalam Bible. Oke, perjalanannya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Apakah ada yang menyebutkan bahwasanya dia beragama Kristen? Nggak ada. Nah, terus kenapa kamu mengikuti Yesus? Karena dia mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Buktinya mana? Buktinya dia bangkit. Adakah ayat yang menjelaskan tentang penciptaannya? Ada. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada segala sesuatu pun yang telah jadi yang dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan dia tinggal di tengah-tengah kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke. Udah berapa Sekarang pertanyaan Allah tuh, Bang? lagi ngapain? Kemana? Kemana? Ngapain? Ini Oke. merembet ini. Oh. Lompat. Ini makin nggak jelas ini. Arahnya makin nggak jelas. Jawab. Tidak bisa jawab. Baterai ngedrop. Oke, sekarang kembali ke pertanyaan saya, bisa? Oke, bisa. Baik, sekarang begini, Bang. Kenapa Anda tidak percaya bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu seperti perkataan Al-Quran sendiri? Saya percaya, siapa yang nggak percaya, Bang? Oke, jika Anda percaya bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu, maka jelaskanlah menurut Al-Quran apa fungsinya umat muslim berkitan menurut kitab yang begini, menjelaskan Bang. segala sesuatu itu. Silakan. Abang Edis yang paling ganteng dan yang paling lucu. Oke. Bahwa khitan itu bukan hanya sekedar perintah Allah. Bahkan dalam ilmu kedokteran pun Malah ceramah, Bang. Menurut Quran, bukan menurut Anda. Dengarkan dulu. Coba kutip ayatnya. Saya menjelaskan. Fungsi dari khitan adalah Ya supaya elah. umat-umat melakukan begini dan begitu. Di dalam Quran surat begini dan surat begitu. Silakan. Ya elah. Dengarkan dulu makanya, Bang. Dengarkan Silakan. dulu. Silakan. Manfaat sunat bukan hanya sekedar Allah yang perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Bahkan Bang, ilmu kedokteran saya saja. tanya Gimana manfaat, saya saya menjawab? tanya fungsi sunat menurut Quran, bukan menurut dokter. Ya Malah Allah, menurut Abang. dokter, saudara-saudara. Astagfirullahaladzim. Dan sungguh Dengarkan dulu, tiadalah dengarkan dulu. suatu kaum Hey. yang ketika Anda berbicara Hey. kepada mereka sesulit Dengarkan dari dulu, kaum dengarkan muslimin. dulu. Bang, yang saya tanya fungsi khitan menurut Quran, bukan menurut dokter, bukan menurut Ahmad, bukan menurut Udin, menurut kitab Al-Quran. Silakan. Oke. Begini, Bang. Jadi Al-Quran itu Tidak adalah- menjelaskan segala sesuatu. Dengarkan, Tidak dengarkan, menjelaskan dengarkan. segala sesuatu, kan? Sudah aku bilang Dengarkan. mereka ini nggak percaya. Mereka Gimana tidak saya mau percaya jawab? Quran menjelaskan segala sesuatu. Ya, gimana Mereka saya mau jawab hanya kalau di misalkan abang mulut ngomong terus? saja. Oh, ternyata begini ya kualitas abang. Bukan, Bang. Abang di mulut saja ngomongnya percaya. Ya Allah ya Rob. Dengarkan dulu, makanya tadi saya udah bacakan Al-Baqarah ayat 124. Coba, apa dan fungsi sebagainya. khitan menurut Al-Quran? Tuh, nanti saya jawab dipotong lagi. Silakan. Gimana ini? Silakan. Potong nggak? Enggak, silakan. Dipotong nggak? Serius? Tidak, silakan. Oke. Jadi begini, Bang. Al-Quran itu sebagai penjelasan hukum. Dengarkan. Tuh, malah ketawa. Ini Bang, namanya di mana namanya- ayatnya fungsi khitan menurut Quran? Makanya dengarkan dulu, Bang. Astagfirullah, saya mau jawab juga. Makanya saya mau jawab. Dengarkan dulu. Al-Quran ini diturunkan sebagai penjelasan daripada yang memang ini syariat, termasuk diantaranya sunat. Sunat itu adalah perintah Allah yang turunkan kepada Nabi Ibrahim. Mana dalilnya? Al-Baqarah 124, ya.
berarti bukan hanya daripada manfaat saja, namun ini hukum. Kalau berarti hukum, ini berarti perintah. Kalau perintah tidak boleh dilanggar, ya. Ini adalah perintah Allah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Manfaatnya bukan hanya manfaat buat Al-Quran saja, namun manfaatnya bagi kesehatan kita, dijauhkan dari penyakit buat diri kita dan sebagainya. Surat berapa ayat berapa itu? Manfaatnya, Bang. Surat berapa ayat berapa itu? Abang gak dihitan tidak masalah. Iya, surat berapa ayat berapa itu supaya dijauhkan dari penyakit. Surat berapa ayat berapa? Dengarkan dulu. Kita ini kalau misalkan khitan, pertama dijauhkan dari penyakit. Iya, surat berapa itu, Bang? Surat berapa yang bilang begitu? Oke, Bang, dengarkan dulu, Bang. Kalau masalah itu Abang mau cari-cari terkait mengenai manfaat dan sebagainya, misalkan contoh ya, Abang ke gereja, di gereja ada nggak kesehatan di sana? Ada nggak? Nggak ada. Di gereja ada. Oke lah, Bang Ahmad, dengan segala hormat saya mohon maaf Bang Ahmad, saya ingin mencari muslim yang menjawab berdasarkan Al-Quran, ya. Ya, kalau misalkan Abang takut ya begitu. Masalahnya begini, Abang tidak menjelaskan dari Al-Quran, Abang menjelaskan dari Al-Congor, bukan dari Al-Quran. Tuh kan. Lu, abang kalau misalkan dijelaskan, Bang, dijelaskan sama saya, dasar, Bang, Abang bilang bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu. Quran aja nggak dibuka, sudah aku bilang, Bang. Nih, saya punya ini, Bang. Nih, ini gambar bagus, Bang. Sebentar, Bang. Nih, ini gambar bagus, Bang. Nih, lihat nih ya. Nih, Kristen bertanya, mustahil Islam menjawab dengan Qurannya, Bang. Mustahil. Pasti Anda tidak akan menjawab dengan Quran. Oke. Saya sudah jawab. Quran surat apa, ayat berapa yang menjelaskan fungsi sunat di dalam Al-Quran? Bang, dengarkan. Tadi saya sudah jawab. Pertama perintah, yang kedua kita teman-teman, ampun. Kan sudah saya bilang. Kalau kamu percaya bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu, kenapa kamu nggak buka Quran itu untuk menjelaskan fungsi? Ketemu lagi sama si Rashid. Rashid. Apa? Gimana ini, Sid? Gimana, Sid? Lagi ini loh. Lagi kejar setoran, Dis. Kejar setoran? Maksudnya? Lagi kejar setoran. Kayaknya galak. Akhir-akhir ini galak banget lo diskusi. Jelas. Begini, Rashid, kita ini kan perlu rumah apologet di sini. Memangnya cuma Cijuma aja yang APII cabang Kepri, APII cabang Jabar, APII cabang Makassar. Enak sekali dia cuma ada APII di mana-mana. Kita harus ada dong rumah apologet di mana. Gimana? Islam Indonesia dibangun dengan biaya 300 juta. Pengurusnya Apologet Islam Indonesia, tanda tangan di atas putih. Tanda tangan di atas putih itu biayanya 300 juta. Menginap 2 minggu di Swiss Bell. Jadi bukan main-main. Bukan cuma sekedar ini itu dan donasi atau donatur, enggak pakai gitu-gituan. Tapi percuma loh mereka support APII. Karena Juma sendiri kabur dari saya, gimana? Nggak usah ke situ. Nggak usah percuma atau nggak percuma. Bukan percuma atau nggak percuma. Kalau lu mau menyamakan atau mau bilang masa APII ada di sini, ya beda lah. Apologet Islam Indonesia itu biayanya 300 juta lebih. Iya, makanya saya bilang begini, Rashid. Makanya saya bilang begini. Saya pun harus di sini ada rumah apologet. Supaya apa? Dimana? Supaya bisa melawan kalian ini. Di Amerika. Oh iya, jelas dong. Nanti kalau rumah apologet di Indonesia, buka pintu. Nggak perlu. Buka pintu. Nggak perlu. Kalau udah di Amerika nggak perlu rumah apologet, rumah apa nggak perlu. Oh perlu dong. Kita rumah apologet. Perlunya?
Loh, kalau di Indonesia berapologet Rasid pasti diketok rumahnya, digedor kayak anak bata. Di sana Dibawain laras panjang segini-gini dikawal begitu. Jangan berlebihan, jangan berlebihan. Lo kok berlebihan? Memang fakta lo Rasid. Laras panjang itu antisipasi biar nih orang nggak bonyok. Jadi, Rasid, kamu tahu nggak anak bata itu dikawal sama polisi-polisi bersenjata laras panjang? Tahu nggak? Ya memang. Iya, makanya aku bilang kalau umat Muslim kayak ngomongin gitu? agama orang lain dikawal polisi. Kenapa kayak begitu? Coba alasannya apa? Karena kalian mau menang sendiri. Apakah itu jawaban orang-orang ngerasa kayak dia yang zolim tapi ngerasa terzolimi gitu? Sid, aku tanya sama kamu, ini jujur-jujuran Sid ya. Tahu nggak Sid? Ini siapa? Kamu pasti tahu ini siapa kan? Kenapa tahu ini itu? siapa? Tahu, pasti jelas. Zakir Naik, betul. Orang yang paling ditakuti, orang nomor satu di negara ini. Orang yang nomor satu di dunia ini, bahkan ngincar dia. Oke, betul nggak? Waktu dia datang ke Indonesia, dia ngomongin agama Kristen, bahas Bible, mengatakan bahwa Yesus menubuatkan Muhammad. Betul. Betul, kerjaannya itu kok. Betul, memang kerjanya itu. Nah sekarang, waktu dia ngomongin agama orang lain, betul nggak dia dikawal sama polisi? Betul nggak? Dikawal. Sekarang kita kasih contoh teman kita nih, anak Bata. Siapa itu? Anak Bata. Siapa itu? Kau pura-pura nggak kenal aja si Rasid. Kamu mau pura-pura terus loh. Yang ngomong. Kami itu begitu dilahirkan, urat takut kami sudah ditakut dalam-dalam di Danau Toba. Enggak, bukan itu yang saya bahas. Tiba-tiba slide berikutnya, kawan-kawan. Enggak, bukan itu yang aku bahas Rasid. Bukan itu. Gini loh. Intinya begini Sid. Itu yang menarik. Itu menarik. Itu dulu. Gimana menurut lo? Ya menurut saya begini. Urat takutnya sudah kami tanam dalam-dalam di Danau Toba. Ya baik, saya tanggapi Sid ya. Saya tanggapi Sid. Begini, saya ini paling anti sama orang yang berpikir etnosentris. Orang yang berpikir kalau katanya mau dijawab, ini gimana sih? Bukan gini Edis. Gimana? Kalau lu memang lu pernah mengatakan dirimu ahli Quran, dirimu adalah pakar Quran, dirimu hebat berdiskusi, dirimu apapun itu, gua punya fasilitas, gua pasang badan, lu diskusi dengan orang-orang dan biarkan orang di luar. Jadi kita comot-comot nih orang-orang nih. Kita comot-comot orang-orang yang gak pernah kenal yang namanya diskusi lintas agama. Lalu kita lihat, gua orang yang paling pertama melindungi lu kalau memang narasi lu tidak merujuk kepada penghujatan. Iya percuma kamu melindungi saya juga Rasid. Masalahnya ini yang dilawan ini polisi. Memang kamu bisa. Emangnya kamu siapa? Makanya gue bilang lu nggak tahu gue. Makanya gue bilang begini. Rasid, dengar dulu. Dengerin dulu. Ketika lu ngomong kayak begitu, ketika lu ngomong apapun itu, gue cuma pengen buktiin, mau buktiin nih orang diskusinya bener nggak sih menghujat. Ternyata semua banyak orang. Karena apa? Karena memang pada akhirnya terbukti bahwasanya nggak ada lo pertanyaan lu jawab. Tadi tuh gue simak elu lagi diskusi sama siapa. Edis, gini loh maksud gue, lu bisa nggak sih sadar sedikit gitu, kayak pas lu mau tidur nih, gue ajarin psikologi nih lo. Pas lu mau tidur, lu berpikir, iya ya, kok gue cuman bisanya ngarang-ngarang tentang penerjemahan Al-Quran, tapi gue sama sekali nggak paham tentang Bible. Lu pernah nggak sih berpikir kayak gitu? Enggak, karena saya bukan orang seperti itu. Saya bukan orang seperti itu. Jawabannya begitu. Oke, udah bisa saya tanggapi. Kita kembali ke tema. Udah bisa saya tanggapi. Apa temanya? Rasid, begini. Enggak, kau kan tadi bilang, kau kan singgung-singgung masalah rumah apologet, masalah badan atau apa segala macam. Begini sih. Lu. Menurut orang-orang awam seperti itu. Jadi bahasa Indonesia yang menurut orang-orang awam arti Tuhan dan Tuhan itu sama. Orang-orang awam bahasa beda. Indonesia menurut orang-orang awam beda. Menurut orang-orang yang tahu arti Tuhan dan Tuhan itu sebenarnya sama.
Menurut Gimana? Bahasa Indonesia itu cuma satu, nggak ada yang awam, nggak ada yang berilmu. Gini aja Rijal, biar enak Jal. Gini aja Jal. Menurut kamu Yesus ngomong kepada murid-muridnya pakai bahasa apa Jal? Nggak tahu aku, kau yang jelaskan itu. Bahasa apa bisa ngomong? Ya gini loh Jal. Maksud saya begini. Di luar itu kan banyak orang-orang awam. Rijal. Bisa mengatakan. Ya. Di luar itu kan banyak orang-orang awam. Menurut kamu, menurut kamu, Bible itu harus didefinisikan sesuai dengan pengertian orang-orang awam atau sesuai dengan pengertian Bible itu sendiri? Ketawa sih Rijal. Jadi Bible itu bisa kita request sesuai selera kita. Dis kalau ngacak itu cara Gini aja lah Rijal. Begini Rijal, karena ini saya juga sudah berapa jam Rijal. Ini sudah 3 jam setengah Rijal. Maksud saya ini sudah larut malam di sini. Jadi mungkin saya rehat dulu. Nanti kita lanjut lagi Rijal ya. Jaga kesehatan. Semakin gencarlah kau menghujat agama Islam. Kapan saya menghujat Rijal? Kau fitnah saya terus. Kapan saya menghujat coba? Aduh Rijal ini. Yes. Orang Islam itu Rijal, banyak. Kalau saya bilang, dengar dulu Rijal. Kalau saya bilang tidak ada dari kalian yang percaya Al-Quran, itu fakta atau bohong-bohong? Des, Al-Quran itu diturunkan ditanya fakta atau bohong-bohong? Rijal, kalau saya mengatakan bahwa di antara kalian tidak ada yang percaya Al-Quran, itu fakta atau bohong? Bohong. Tapi kenapa kamu nggak percaya kalau Quran itu kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Percaya, aku dari dulu sudah nyampaikan kalau Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Bahkan kalau orang mengikuti Islam itu, jangankan manusia sama manusia, hewan pun akan terjaga. Begitu indahnya Islam itu, Des. Coba kamu bilang dulu, Quran menjelaskan segala sesuatu, coba. Aduh Mak, Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Oke, coba jelaskan menurut Quran, jelaskan menurut kitab Quranmu yang menjelaskan segala sesuatu itu apa aturan yang ada di dalam Al-Quran itu. Jangankan manusia sesama manusia, hewan. Rijal, dengar dulu. Menurut kitab yang kamu percaya bahwa kitab itu menjelaskan segala sesuatu, tolong jelaskan kenapa umat muslim sunat. Baik, aku jelaskan ya Dis ya. Aku jelaskan ya. Oke, kau dengar baik-baik. Menjelaskannya menurut apa? Sebentar, menjelaskannya menurut apa? Menurut Al-Quran lah. Silakan, buka ayatnya. Buka ayatnya, surat berapa, ayat berapa? Kau dengar baik-baik, pasang telingamu. Ya, buka Quran surat berapa, ayat berapa? Quran surat berapa? Ntar dulu, jangan sabar dulu. Kan udah saya bilang kan bohong kan? Bohong. Udah dibilang bohong, mereka ini pembohong. Coba. Quran surat berapa, ayat berapa yang menjelaskan segala sesuatu tentang tentang sunat? Baik, aku jawab ya. Aku jawab. Al-Quran itu langsung dipanggil biar ada orang beli. Ayo. Dan ikutilah milah Ibrahim. Coba. Udah kau jawab kan? Ya. Itulah garis besar mengapa kami mana apa fungsinya sunat apa? Fungsi sunat bagi kesehatan atau bagi agama kami? Kalian udah menjadi saksi kan bahwa mulutnya bilang Quran menjelaskan segala sesuatu, tapi nggak dijelaskan dari Quran apa fungsi sunat.
Yang Karena bohong, otakmu sebentar Rizal. Yang karena bohong otakmu kamu nggak apa nyambung, Al-Quran? jelas, Sebentar kan? Rizal. Yang bohong kamu apa Al-Quran? Otakmu itu nggak nyambung cara penyampaian Al-Quran. Al-Quran. Rizal. Kalau Al-Quran ada itu toko, ditulis- sebentar dulu. Rizal, kalau ada Dan toko, diterjemah- sebentar. Kalau ada toko, tulisannya begini. Toko ini menjual segala sesuatu. Datanglah kau ke situ. Bang, aku mau beli dulu karburator. Dibilang dia nggak ada. Saya tanya sama kamu, tulisan yang mengatakan toko itu menjelaskan segala sesuatu itu berarti tulisan itu bohong nggak? Nggak, analoginya nggak nyambung. Nah, Nggak nyambung kalau kita rehat dulu. Kalau disampaikan. Kita rehat dulu. Semoga kau memikirkannya di dalam mimpi nanti ya. Kita rehat dulu. Saya baterai udah ngedrop, mau habis. Sedikit aja. Silakan. Sedikit aja, aku nggak menghujat. Silakan. Begini, Dis. Ketika Anda membahas Al-Quran, kalau Qomal Islam yang seluruh orang-orang Kristen kunjungi, dia akan bertanya di dalam Qomal itu. Orang Kristen bertanya, diberi kebebasan untuk bertanya. Berbeda sekali dengan Qomal Kristen. Kalau ada orang Islam yang naik, maka orang Islam itu akan dicecar dengan pertanyaan. Bedanya, ketika orang Kristen bertanya lalu menghujat, baru di situ ada masalah, timbul masalah. Tapi ketika dia bertanya dengan baik dan benar, maka dia akan jawab dengan baik juga. Tetapi di Qomal Kristen, orang Islam itu dicecar dengan pertanyaan dan tidak diizinkan untuk bertanya. Menurut Mudis, apakah hal-hal seperti ini setara nggak? Setara nggak antara Qomal Islam dengan Qomal Kristen? Di setiap Qomal Kristen pasti Anda mau bertanya atau mau saya tanya. Coba Anda masuk ke Qomal Kristen. Tapi ketika di Qomal Islam, tapi ketika di Qomal Kristen, Anda tidak akan boleh bertanya, apalagi ngeyel seperti kamu, Des. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Oke lah, saya mau tanggapi, tapi nanti kalau kita saling tanggapi nanti nggak kelar. Jadi kita rehat sejenak ya, Rizal ya. Mudah-mudahan. Oke, siap. Ini saya mau istirahat dulu. Mudah-mudahan ya. Nanti malam kita bisa siaran. Maksudnya nanti malam waktu Indonesia ya teman-teman ya. Gitu. Oke Rizal, sampai ketemu Rizal. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, ada satu kepastian yang tak tergoyahkan. Siapa yang percaya kepada Yesus pasti diselamatkan. Yesus bukan hanya guru yang agung atau nabi yang bijaksana. Dia adalah anak Allah yang turun ke dunia, mati di kayu salib, dan bangkit untuk mengalahkan dosa dan maut. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Keselamatan bukan hasil usaha kita, bukan karena kebaikan kita, tapi karena kasih karunia Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Saat kita percaya, kita diampuni. Saat kita percaya, kita dilahirkan kembali. Dan saat kita percaya, kita memiliki hidup yang kekal, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maukah kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mau?